Anak laki-laki itu menemukan sebuah lubang kecil di dinding. Coba lihat. Melihat bahwa orang yang tinggal di sebelah adalah seorang gadis yang sangat cantik. Jari tidak hati-hati dengan sedikit saus. Dia membawanya ke mulutnya dan menjilatnya. Pemuda itu melihat itu, di dalam hatinya seolah-olah ada semut yang merayap. Sejak itu, setiap kali dia bangun, dia menjadi maniak penguntit. Setiap aktivitasnya dilihatin sama dianya. Namun, dia masih tidak melihat pemandangan yang dia harapkan. Suatu hari, kesempatan itu akhirnya datang. Tapi dia berdiri terlalu jauh. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Pria berwajah cerah ini bernama Etsuro Kurosu. Sebagai seorang pengangguran, mencuri makanan dari orang lain setiap hari. Hari itu, dia ditangkap oleh gadis cantik ini. Gadis ini bernama Ryo Miyaichi. Saya mendengar Anda adalah tetangga. Dia mengundangnya untuk makan malam. Sejak hari itu, pada siang hari dia menyikat giginya dengan Mia. Sambil merawat giginya, mengawasinya menyehatkan matanya. Di malam hari, melihat Mia pergi tidur, dia juga melambaikan tangan selamat malam melalui lubang kecil. Terkadang bahkan pergi ke rumahnya untuk makan. Mereka berdua makan dan mengobrol dengan gembira. Kurosu berpikir dia beruntung. Tapi suatu sore, dia secara tidak sengaja menemukan rahasia besar Mia. Dia memimpin seorang pria berjas ke rumah. Dia memeluk Mia dari belakang. Kurosu marah sampai matanya merah banget. Tiba-tiba, Mia menepis tangannya. Setelah gerakan terus-menerus, orang itu digorok lehernya. Kurosu tercengang. Tapi bukan karena darah segarnya terlihat lebih palsu daripada saus tomat. Tetapi karena dia melihat Mia mengungkapkan senyum menyeramkan. Dia tidak bisa mempercayainya, Dewi hatinya adalah seorang pembunuh. Pada saat ini, Mia berinisiatif untuk pergi ke rumahnya. Dan undang dia untuk makan malam dengan cahaya lilin. Keesokan harinya, dia mengatakan kepadanya jika dia ingin mencuci pakaian, dia bisa menggunakan mesinnya. Kurosu iya, Mungkinkah adegan di mana dia melihat Mia membunuh seseorang adalah ilusi? Tapi hari ini dia melihat lagi. Seorang laki bertato dibawa pulang oleh Mia. Dia akan mempermainkan Mia. Tapi kekuatan Mia sangat besar. Pria bertato itu dipermainkan olehnya. Segera didorong ke bawah. Setelah terkena, tenggorokannya dipotong oleh Mia. Sekarang Kurosu benar-benar yakin. Adegan yang dia lihat terakhir kali bukanlah ilusi. Dia berteriak ketakutan. Mia tidak tuli, tentu saja dia mendengarnya. Jadi, Kurosu hampir memuja langit. Dia menekan rasa takutnya, mengintip melalui lubang untuk melihat situasi di sebelahnya. Dan hasilnya, Kurosu sekali lagi berteriak seolah dia dipotong lehernya. Panik, dia membuka pintu dan berlari keluar. Mia berdiri tinggi seperti iblis wanita. Tangan memegang pemotong kertas. Tanpa diduga, Kurosu berlari ke atas. Terpaksa ke teras. Mia mengangkat pisau ke arahnya. Tapi Kurosu bilang dia jatuh cinta padanya. Karena dia mencoba bunuh diri dengan cara digantung. Tapi tidak ada kesuksesan. Sejak lubang di dinding ditemukan, hidupnya dihidupkan kembali dengan harapan. Saat ini, bilahnya hanya berjarak 0,01 cm dari leher Kurosu. Tapi hanya untuk saat yang singkat itu. Mia tergerak. Karena Kurosu bilang, dia ingin berkencan dengannya. Tak terduga, Mia setuju. Dia membungkuk dan menjilat luka di mulutnya. Kurosu ingin menciumnya. Tapi diperingatkan oleh Mia. Saat ini belum bisa, aku akan membunuhmu. Keduanya resmi dianggap sebagai sepasang kekasih. Kurosu ingin mengisi lubang di dinding. Tapi Mia merasa bahwa dia harus meninggalkan itu untuk mencintai. Kekuatan cinta memang hebat. Kurosu tidak lagi meringkuk di rumah. Setiap malam Mia berbicara dengannya melalui lubang kecil di dinding. Tapi Mia masih seorang pembunuh. Setiap beberapa hari lewat, pasti pergi keluar untuk membunuh orang. Bagaimanapun, Kurosu melihat adegan berdarah ini. Juga tidak pernah mencegah. Hari itu, tetangga di lantai bawah juga dibunuh olehnya. Kemudian, sekelompok orang pergi ke rumah Mia untuk membersihkan tempat kejadian. Wanita yang memimpin bernama Reina. Dia membutuhkan mayat segar. Oleh karena itu, bekerja sama dengan Mia. Kurosu tidak mengerti. Mengapa membunuh tetangga ini? Dia adalah orang baik yang memberi makan kucing liar setiap hari. Reina kemudian membawanya ke rumahnya. Seluruh ruangan dipenuhi dengan mayat kucing. Metodenya juga sangat kejam.
Perangkat penyiksaan tidak kekurangan apapun. Ternyata orang yang dibunuh Mia semuanya sampah. Tapi dia masih berharap Mia bisa berhenti membunuh orang. Meskipun Mia tidak mendengarkan. Tapi ini tidak mempengaruhi kesukaannya padanya. Namun, Mia sudah mulai berubah. Karena Kurosu dengan sungguh-sungguh memohon. Anda tidak membunuh saudara perempuan yang tidak bersalah dari tetangga yang membunuh kucing. Meskipun dia mungkin membuatnya terekspos. Lalu, organisasi yang menghargai kemampuannya Mia. Dan ingin membujuknya untuk bergabung. Tapi Mia membenci sampah ini. Mereka memikirkan cara untuk membuat Kurosu meyakinkan Mia. Dan ditolak sama Kurosu. Pada akhirnya, wajah itu disayat. Setelah mengetahui tentang kejadian itu, Mia ingin membalaskan dendamnya. Tapi Kurosu menghentikannya. Dia tidak ingin Mia terus membunuh orang. Juga sangat takut dia terluka. Tapi untuk Mia, tidak membunuh tidak mungkin. Keduanya berpisah karena tidak senang. Malam itu, Kurosu melihat Mia membunuh seseorang lagi. Tapi kali ini, dia menangis. Kurosu sangat terkejut. Setelah Mia pergi, dia juga berlari. Pergi ke organisasi itu. Minta mereka untuk berhenti membunuh. Melihat bahwa mereka tidak peduli Kurosu, dia segera mengambil tindakan. Di tangannya dia memegang pemotong kertas. Tapi tindakan ini seperti belalang yang menendang mobil. Kali ini belum tentu bisa pulang. Tiba-tiba, sebotol eter masuk. Segera orang-orang ini kehilangan kemampuan untuk bertindak. Kemudian Mia melangkah keluar. Mengambil pisau kertas Kurosu dari tanah. 2 tangan, 2 senjata. Mulai hiruk pikuk pembunuhan. Pada akhirnya, Mia dan Kurosu berciuman tepat di tempat ini. Tiba-tiba, dia menusukkan pisau itu jauh ke dalam tubuh Kurosu. Tapi Kurosu bilang dia senang. Mereka berdua mengatakan bahwa mereka saling mencintai pada saat yang sama. Kemudian, mata Kurosu menjadi gelap. Tetapi dia yang tidak mati. Mia juga bertekad untuk tidak membunuh siapapun mulai sekarang. Dia ingin hidup damai dengan Kurosu. Film berakhir di sini. Ini adalah film Jepang berjudul Love and Murder. Harus dikatakan bahwa orang Jepang benar-benar orang yang ajaib. Awalnya saya mengira ini adalah film horor. Kemudian berpikir ini adalah film tentang cinta. Tonton sampai habis baru tahu. Sial. 一部狗粮片。